seterusnya hingga kita layak untuk memuji muliakan-Nya. Terpujilah Tuhan berkat kemurahan-Mu ya Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Undang Bapak untuk berdiri berdiri, jangan salah satunya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
malaikat-malaikatmu turun Tuhan untuk bersama dengan kami memuji muliakan Engkau ya Tuhan. Berkati kami Tuhan yang akan memuliakan Engkau di tempat ini Bapa surga. Dengan berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami saat ini dapat hadir sertai mereka dengan bagaimanapun keadaan mereka saat ini. Dalam keadaan sakit Tuhan Kau sembuhkan Bapa. Dalam perjalanan Kau sertai lindungi sehingga sampai ke tujuan itu dengan sampai dan kesehatan kekuatan bersama Engkau ya Tuhan. Juga dalam halangan Tuhan yang lainnya Kau sertai mereka sehingga suatu waktu kami baru bersama memuji muliakan Engkau tempat ini Tuhan Yesus.
juga kami akan sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang dibawakan oleh hamba-Mu nanti Bapa. Kami berkati Tuhan firman-Mu yang akan sampai ke hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus juga Bapa, membimbing hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau bersama kami juga jemaat-Mu Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hingga dapat kami berbuat dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan, yang berkorban berat Kau ringankan, yang menderita sakit penyakit apapun Kau telah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan Yesus. Kiranya pujian doa penyembahan kami hanya kami sampaikan kepada Engkau saja, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah kemuliaan kami ya Tuhan. Terpujilah Kau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara-saudara berkati Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu sukacita. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Haleluya. Sukacita Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Beri sukacita oleh Tuhan. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Dan sambut sungai sukacitaku melimpah dalamku. Suka di setiap waktu.
persiapan hati kita akan menyanyikan lagu Muji Dia, Aku Datang di Tempat Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya.
kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Segala dan kemuliaan bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Raja, segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Penuhi kami Roh Kudus, jamai kami malam ini Roh Kudus, berikan urapan haleluya, haleluya. Kami sembah Raja mulia Yesus. Jehovah Shalom, haleluya, Yesua, kami menyembahmu, kami memujimu, haleluya, penuhi kami, biar lidah kami memuliakan nama-Mu Tuhan, biar mulut kami berkata-kata membesarkan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ubahkan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Kudus, tak bercacat celah bagi Rajaku yang sangat ku cinta seluruh hidupku. Bawakan sebagai persembahan. Bawaku lebih dan untuk mengenal isi hatiku berselang dalam senang kehendak dan rencana-Mu. Ukirkan aku di dalam tangan-Mu, perteraikanku di dalam hati-Mu. Bawalah aku ke ruang pesta-Mu, di hadirat-Mu. Hanya cinta-Mu yang kuasa berkenan-Mu, yang aku mau dekat denganmu, seluruh hatimu. Yesus Raja, ukirkan aku ya Tuhan.
dekat denganmu, dekat denganmu, satu hatimu. Yesus Raja, dekat denganmu, dekat denganmu, satu hatimu. Yesus Raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau Raja kemuliaan. Engkau datang menyelamatkan umat-Mu Tuhan, Engkau datang menyelamatkan setiap kami, Engkau datang untuk memberi hidup pada setiap kami, supaya kami memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengangkat setiap sakit penyakit kami, Tuhan yang mengangkat setiap sakit penyakit kami, karena Tuhanlah sumber kesembuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, masa depan kami ada di dalam rencana-Mu, karena Kau bilang menyediakan hari depan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Jamahlah hati kami, jamah pulihkan kami ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Biar kami mengalami perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan. Ya Roh, kami mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu malam ini Tuhan. Ajar kami lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami memberikan hati kami dan hidup kami kepada-Mu lebih lagi. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Sehingga Kau menjadikan kami biji mata-Mu dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan firman. Urapi kami siapkan hati kami untuk firman. Biar setiap benih firman-Mu tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis. Namun biar firman itu tertanam di hati kami dan boleh hidup, tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Sehingga hidup kami semakin diubahkan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu ini ya Bapa, dan biar Kau Tuhan yang menaruh setiap kebenaran firman-Mu dalam lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius Matius 1
dari ayat 18 terus nanti kedua kita baca sampai Matius 2 ayat yang ke 12, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena kita pada hari ini adalah sedang merayakan Natal. Natal adalah kedatangan Yesus, di mana dia adalah pada mulanya adalah firman, ya, seperti Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia supaya di dalam hidup manusia ada terang. Karena firman Tuhan berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Tuhan juga berkata bahwa akulah terang. Barang siapa memiliki anak, dia akan memiliki terang. Siapa memiliki Yesus Kristus, maka dia akan memiliki terang. Sama. Sehingga kita semua yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, kita memiliki terang. Kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Kalau kita, iblis aja yang kadang mengintimidasi hidup kita, amin. Supaya kita ini ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan kita percaya kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita ini tinggal di dalam terang itu, amin. Mari ayat 18, ya, dikatakan judulnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi Maria itu tidak bersetubuh dengan Yusuf sebelum Yesus lahir, tapi setelah lahir Maria bersetubuh dengan Yusuf dan melahirkan saudara-saudara Yesus, ya. Ada Yakobus, ya, ada dan lain-lainnya, ya. Terus ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Loh, ini baru bertunangan, jadi baru bertunangan, belum sah menjadi suami istri, tapi ini baru bertunangan, ya. Bertunangan, tapi makanya dikatakan bahwa walaupun di sana itu bertunangan, tapi mereka sudah diikat secara ini sebagai suami istri, tapi belum bersetubuh, ya, seperti itu. Yusuf ini adalah orang yang tulus hati, dan percayalah bahwa kalau kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, amin. Kita akan dipilih menjadi alatnya membawa keselamatan bagi semua orang, ya. Karena Tuhan itu akan memilih orang yang tulus hati, yang sungguh-sungguh, yang bertekun, yang setia, ya. Ya, dikatakan suaminya ini seorang yang tulus hati dan dia mau bermaksud mau mencemarkan nama mau mencemarkan nama istrinya, dan di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mungkin secara manusia Yusuf ini merasa apa? Kecewa, amin. Kenapa? Karena ternyata istrinya sudah mengandung ketika dia belum ngapa-ngapain, ya. Ya. Dia merasa kecewa. Secara manusia dia kecewa. Ya. Sementara yang dikandung anak yang dikandung istrinya adalah bukan anaknya. Ketika dia punya hati yang tulus, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, dia mau bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ayat 20, ya, ketika rancangan Yusuf, ya, sudah merancang, tapi inilah yang Tuhan lakukan untuk menggenapi rencananya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Disitulah Yusuf diteguhkan hatinya, amin. Jadi kita bisa bertemu dengan Tuhan bisa melalui mimpi, amin.
bisa mungkin bertemu langsung dalam suatu penglihatan roh kita. Tapi kebanyakan mimpi ya, melalui mimpi. Yusuf melalui mimpi ya. Yakub ketemu Tuhan bergulat, pertama kan dia tidur ya, dia bergulat dengan Allah, dia melihat tangga yang naik turun, itu waktu mimpi. Kenapa? Manusia suka tukang tidur. suka senangnya tidur, jadinya wis ketemu mimpi aja. Paling tenang manusia itu apa? Saat tidur tenang. Coba kalau melek, diam aja, kita mau diam 1 menit aja nggak bisa. Mungkin pikirannya sudah macam-macam ya. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang zaman handphone ya. Nggak pegang handphone 1 jam aja. Coba blingsatan rasanya. Seperti apa? Nggak punya kuota, bos. Mesti langsung, aduh aku nggak punya kuota ya. Bagaimana ya? Sudah kayak mau kiamat. Ya, rasanya bagaimana? Kenapa? Manusia sudah terkontrol teknologi sekarang ini. Maka saya juga harus hati-hati. Tuhan juga seperti itu. Ya, karena tanpa disadari kita semua, bahkan orang-orang benar, orang ini ya, hamba-hamba Tuhan, semuanya sudah terkontrol oleh teknologi. Coba kalau nggak ada kuota gimana? Udah, aduh ini nggak ada kuota, nanti kalau ada yang menghubungi, padahal setelah beli kuota nggak ada yang telepon, nggak ada yang WA, nggak ada yang ini ya. Itulah manusia karena sudah terkontrol oleh teknologi. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Tuhan menegaskan lagi, Yusuf anak Daud, bahkan dikatakan anak Daud. Di sini mungkin Tuhan mau menegaskan bahwa engkau adalah jalan untuk Mesias datang. Amin. Dan saya percaya Yusuf ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia punya hati yang tulus, ya, hati yang tulus, tidak mau mencemarkan nama istrinya, ya. Dan dia dari keturunan Daud. Dan saya percaya ketika malaikat Tuhan berkata bahwa Yusuf anak Daud, jangan kau takut, ya, mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, rasa yang dirasakan oleh Yusuf di situ, saya percaya dia mulai berani. Amin. Dia percaya bahwa aku harus mengerjakan ini. Ini adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus. Ini adalah Mesias. Amin. Ini adalah anak yang membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Terus ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan malaikat Tuhan itu berkata bahwa anak itu adalah laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Jadi Yesus itu namanya adalah dari surga. Amin. Karena dialah yang akan menyelamatkan. Ya, kembali lagi ke 21 dulu. Ya. Karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan utama kedatangan Yesus adalah dia lahir ke dunia, dia datang menjadi manusia, adalah satu misi, satu saja misinya, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, untuk membukakan jalan. Karena manusia, ya, sebelum kedatangan Yesus berusaha untuk mencari jalan sampai kepada Allah dengan jalannya sendiri. Maka manusia menciptakan apa? Agama. Agama diciptakan, dibuat manusia untuk mencari apa sih? Mencari jalan keselamatan. Banyak agama itu mereka mencari ke jalan keselamatan. Tetapi satu, jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Manusia dengan jalannya tidak akan sampai kepada Allah. Maka Tuhan membuatkan jalan manusia supaya mereka bisa sampai kepada Allah, yaitu melalui kedatangan
Yesus Kristus. Ya, ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang ada di dalam hidup kita, karena Allah Yesus tinggal di tengah-tengah kita. Amin. Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus, dan dia tinggal di antara kita. Dia tinggal di tengah-tengah manusia. Dia yang menyertai, dia yang tahu kelemahan kita. Ketika Yesus menjadi manusia, ya, ketika Yesus lahir di dunia ini, dia memiliki 100% Allah, tetapi dia juga memiliki 100% manusia. Tetapi dia menanggalkan keilahiannya itu supaya benar-benar menjadi 100% manusia. Makanya dia bisa merasakan yang namanya lapar, amin, ngantuk, ya. Tuhan juga merasakan bahwa manusia juga ngantuk juga merasakan, amin. Ya, dia juga merasakan bagaimana sifat-sifat manusia, kelemahan-kelemahan kita. Maka dia menanggung semua kelemahan-kelemahan kita itu ketika dia disalibkan. Ya. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Terus ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan menamakan dia Yesus. Jadi sama sekali Yusuf ini menjaga, tetapi dia juga menjaga kekudusan. Amin. Kekudusan Maria. Sehingga sampai Yesus lahir. Dan kita tahu, ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus lahir di mana? Dia lahir di Bethlehem, di sebuah kandang, ya. Kandang domba. Karena dia akan disebut sebagai anak domba Allah, ya. Karena kalau dia lahirnya di penginapan, dia akan tetap menjadi anak manusia, bukan lagi anak domba. Ya. Kita buka di dalam Matius 2 ayat 1. Judulnya adalah orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Banyak orang mungkin kita nggak tahu dari mana sih, sebelah timur sebelah mana. Tapi banyak orang yang menafsirkan hamba Tuhan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang dari daerah Persia. Dari Persia ini adalah dulu daerah Mesopotamia, ya, dan dulu adalah kerajaan Babel. Kenapa kok orang Majus itu bisa tahu tentang bintang, ya, di sebelah timur, tentang raja Yahudi? Saya percaya bahwa itu karena pada masa pembuangan bangsa Israel ke Babel, ya, di situ saya percaya karena ada Nabi Yesaya, ya, yang bernubuat tentang kedatangan raja, ya, bangsa Yahudi, yaitu Mesias. Dan saya percaya disitulah terjadi banyak orang-orang di sebelah orang-orang Babel dulu, ya, mengerti tentang keselamatan, amin, tentang raja Yahudi. Sehingga pada waktunya ketika mereka melihat bintang timur, bintang di sebelah timur, ya, mereka tahu bahwa itu adalah tanda bahwa raja orang Yahudi yang disebut Mesias itu telah datang, amin.
Dan orang-orang Majusi ini adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang pintar ini adalah orang-orang yang ilmu perbintangan, tentang ilmu-ilmu ya secara roh ya. Itu mereka ngerti tentang bintang. Oh, ini bintang, ini tentang apa, ilmu perbintangan. Oh, ini tentang raja orang Yahudi. Kayak di ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu kebatinan biasanya itu mereka belajar tentang roh ya. Dan mereka juga kadang memperhatikan bintang. Kalau ada bintang jatuh, oh ini ada tanda bahwa misalnya ada bintang yang jatuh ke suatu tempat, oh di situ akan ada kerajaan yang besar yang akan berdiri ya, seperti itu ya. Dan saya percaya ini ada hubungannya. Ketika mereka melihat bintang dari timur, mereka langsung mencari raja yang akan lahir, yaitu Yesus Kristus ya. Dan mereka bertanya-tanya, di mana raja bangsa Yahudi ini akan lahir ya. Terus ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena berpikirnya Raja Herodes berkata bahwa ini kedatangan Yesus adalah untuk menggulingkan pemerintahan Raja Herodes. Karena mereka berpikir secara duniawi. Tetapi sebenarnya yang mau dikerjakan Tuhan adalah yaitu secara rohani. Amin. Karena kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang kebenaran, amin, tentang damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus, yaitu secara rohani. Kemudian ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka ya, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka mencari tahu. Raja Herodes itu mencari tahu di mana Mesias itu akan dilahirkan. Mereka bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan para imam. Terus ayat 5 dikatakan, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mari kita buka di dalam kitab Mika. Firman ini di mana? Yaitu di Mika. Kita buka di dalam kitab Mika 5. Ayat yang pertama, yaitu judulnya adalah Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Jadi firman yang dikutip di dalam kitab Matius tadi itu tertulis di dalam kitab Mika. Jadi kenapa kita juga perlu belajar dari perjanjian lama? Karena perjanjian lama itu adalah tentang janji. Sementara perjanjian baru itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Mika 5 ayat pertama. Kok berbeda? Coba 4 dulu. 4 ayat 14. Mika 4 ayat 14. Jadi kadang kalau kita membuka secara yang melalui ini ya, melalui handphone, melalui ini sama yang kita tertulis berbeda ayatnya. Coba Mika 4 ayat 14. Itu apa itu? Mika
5 ayat 2. Ya. Ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Terus dikatakan lagi ayat selanjutnya, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ini maksudnya perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan ini adalah tentang Maria. Amin. Ini tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus. Jadi anak darah itu yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Terus ayat selanjutnya, ayat 4. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Sebab mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Ini adalah nubuat tentang kelahiran Mesias di Bethlehem. Sebenarnya Bethlehem itu adalah kota yang paling kecil. Karena maka mereka sampai ketika mereka dikatakan bahwa di Bethlehem ya Yesus lahir, mereka sampai terheran-heran. Kenapa Bethlehem? Karena ada kota yang lebih besar. Ada Yerusalem ya. Kemudian ada Yeriko. Kemudian ada kota-kota lain ya. Tetapi kenapa di Bethlehem? Di kota yang paling kecil. Bahkan mungkin kalau zaman dulu itu kalau udah ada teknologi di GPS saja nggak bisa muncul. Amin. Kenapa di kota yang kecil? Karena Tuhan itu selalu pakai hal-hal yang kecil. Amin. Ketika hidup kita merasa kecil, ketika hidup kita mungkin merasa, wah, aku nggak ada apa-apanya. Ketika kita sudah tidak ada pengharapan, di situ Tuhan itu akan menaruh pengharapan dalam hidup kita. Amin. Di situ Tuhan akan membangkitkan pengharapan yang besar. Karena Tuhan itu selalu bekerja menurut kuasanya, bukan menurut pikiran manusia. Kalau Yesus lahirnya di Yerusalem, mungkin manusia yang akan membanggakan. Kota bukan kota besar, ya. Kota besar, kota kerajaan, ibu kota kerajaan. Jadi bukan lagi memegahkan, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan bekerja dalam perkara-perkara yang kecil, dalam hal-hal yang sesungguhnya kita tidak mampu, tetapi Tuhan ya mengerjakannya, itu maka kita akan memuliakan Tuhan. Seperti Paulus, justru dalam kelemahankulah ya, karena justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi nyata. Amin. Justru ketika kita tidak mengandalkan kelebihan kita tidak mengandalkan kehebatan kita, ya, kuasa Tuhan itu akan nyata. Karena tujuan Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup kita supaya kita ini memuliakan Tuhan. Tuhan mengadakan perkara-perkara yang ajaib supaya kita meninggikan namanya. Dan percaya bahwa saat kita ini merasa bahwa kita ini tidak mampu, tidak sanggup, kita ini seperti hampir-hampir hilang pengharapan, tapi kita tetap percaya, di situ Tuhan akan mengadakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Sama seperti Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota yang kecil, yang bahkan tidak dianggap, yang mungkin luasnya pun hanya seberapa saja, tetapi di situ Tuhan pakai sebagai kota untuk kelahiran Yesus Kristus. Di mana kota itu sampai sekarang, Bethlehem akan terus sampai kedatangan Tuhan akan terus disebut-sebutkan. Amin. Kalau hidup kita ini sungguh-sungguh, walaupun kita ini kecil, walaupun kita ini seperti tidak ada apa-apanya, tapi kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita.
untuk membawa orang mengenal Tuhan. Amin. Untuk membawa memuliakan nama Tuhan. Kita kembali lagi ke Matius 2 tadi. Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Sesungguhnya Herodes itu diam-diam bertanya, ya, mencari tahu di mana tentang Mesias segala sesuatunya, bukan untuk menyembah dia, tetapi untuk membunuh Mesias, ya, supaya Mesias tidak lahir. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sepertimu, ya, dari tengah-tengah umatmu, ya, yang sama sepertimu, sama seperti Musa. Apa kesamaan Yesus dan Musa? Kesamaan Yesus dan Musa adalah Yesus ketika lahir datang ke dunia ada pembunuhan anak-anak, bayi-bayi. Demikian juga ketika Musa lahir, di situ juga terjadi pembunuhan bayi laki-laki. Ada kesamaan. Itu sebenarnya Musa, kelahiran Musa itu adalah sebagai gambaran nanti kelahiran dari Yesus Kristus. Amin. Kelahiran dari Mesias. Jadi ada terjadi pembunuhan bayi-bayi, sehingga bayi Musa harus disembunyikan ibunya dan ditaruh di tempat itu, ya. Terus kemudian harus dilanjutkan ke sungai sampai ke istana putri Firaun, ya, istana Firaun. Terus ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dan dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kadang manusia seperti itu, ya. Kadang mencari kebenaran tapi bukan untuk mengikuti kebenaran. Amin. Mencari Yesus tapi bukan untuk sungguh-sungguh menyembah Yesus, supaya biar kelihatan, oh Kristen. Oh, supaya kelihatan, oh ada temennya, ya. Padahal Tuhan ingin supaya kita ini sungguh-sungguh. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, jangan ke yang lainnya. Amin. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan bagi kita. Terus dikatakan lagi ayat yang ke-9, sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi perjalanan orang-orang Majus, ya, dari timur, mereka dituntun oleh bintang. Mereka melewati padang gurun, mereka melewati banyak kota, ya, kemudian banyak bangsa untuk mencari di mana Mesias itu lahir. Mereka untuk menyembah Yesus, untuk menyembah Mesias, ya. Dan ketiganya itu tercatat sampai sekarang di dalam kitab, ya. Terus ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kenapa yang dipersembahkan kok
emas, kemenyan, dan mur. Kenapa nggak pakaian lenan ya, atau makanan atau yang lain-lain? Sebenarnya 3 hal ini adalah melambangkan Yesus sebagai apa? Ya. Yang pertama emas. Emas itu biasanya dipersembahkan untuk siapa? Untuk raja. Jadi emas itu sering diberikan, dipersembahkan kepada raja. Ketika seorang menghadap raja, dia akan memberikan persembahan emas, memberikan upeti emas. Ini menandakan bahwa Yesus adalah sebagai raja segala raja. Amin. Dia adalah menggenapi raja, dialah yang memerintah, ya, dia yang memegang tongkat kerajaan, yaitu dia yang memegang pemerintahan, yang meneruskan ya tongkat kerajaan itu untuk selama-lamanya. Dia adalah raja. Maka persembahannya emas. Emas ini melambangkan bahwa Yesus adalah raja. Dan ketiga hal ini ya, dari emas, kemenyan, mur, itu ada di bait suci. Ada di bait suci. Semua perabotan-perabotan yang ada di bait suci semuanya dilapisi dengan emas. Ini adalah menandakan bahwa tentang kemuliaan. Amin. Emas itu adalah melambangkan tentang kemuliaan. Jadi Yesus adalah sebagai raja kemuliaan, raja sebagai raja. Kemudian kemenyan. Kemenyan itu sebagai lambang apa? Haleluya. Amin. Kemenyan itu adalah tentang apa sih? Wewangian. Ya. Wewangian doa kita kan seperti kemenyan ya. Dupa yang harum itu bau kemenyan ya. Cuma kalau sekarang kita membakar kemenyan, yang datang apa? Setan. Kenapa? Kemenyan udah diambil alih oleh setan, sering untuk apa? Untuk penyembahan dukun-dukun, untuk ini ya. Nah. Tetapi saya percaya kalau kita orang benar bakar kemenyan, setan gak datang. Amin. Amin. Karena apa? Hati kita. Kenapa yang datang setan? Karena yang ngundangi juga mengundangi setan. Tapi kalau kita orang benar, ya, kita orang percaya, bakar kemenyan, wis. Yang datang bukan setan. Karena hati kita adalah tidak mengundang setan. Kemenyan ini adalah lambang sebagai imam. Yesus sebagai imam agung. Imam ini adalah orang yang mempersembahkan, dia masuk ke bait Allah, ya, untuk mempersembahkan korban keselamatan, ya. Kalau imam bukan Yesus ya, dia mempersembahkan untuk dirinya dan juga umat. Tetapi Yesus mempersembahkan darahnya untuk kita, orang-orang percaya. Amin. Ya. Yesus mempersembahkan darahnya. Dia sebagai imam. Dia yang membawa doa-doa kita. Maka semua doa yang kita naikkan di dalam nama Yesus. Karena dia adalah jalan satu-satunya. Dia yang akan menerima setiap doa-doa kita. Jadi kalau kita berdoa, kita harus naikkan di dalam nama Yesus. Karena dialah yang menjadi sumber pengharapan dan sumber doa kita. Amin. Ya. Terus yang ketiga adalah mur. Mur ini tentang apa? Ada yang tahu? Mur ini adalah tentang kematian Yesus. Karena mur itu sering dipakai adalah untuk membalsam, kalau di Timur Tengah sana ya, untuk membalsam mayat. Jadi orang yang sudah meninggal dibalsam dengan balsam, itu diawetkan ya. Diawetkan jadi kayak mumi ya. Diawetkan itu dengan mur. Dan mur ini melambangkan tentang kematian Yesus. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Yesus datang untuk mengorbankan dirinya, menyelamatkan manusia. Jadi 3 hal. Emas sebagai raja kemuliaan, terus kemenyan sebagai imam, kemudian yang mur adalah Yesus sebagai jalan keselamatan. Amin. Ya. Dan itu diberikan. Itu adalah lambang yang diberikan orang Majus.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan sudah mengingatkan kepada kepada orang-orang Majus ini, jangan kembali ke Herodes. Dan akhirnya mereka pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Itu tema PGI, tema Natal PGI tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Kalau lagi zaman ini lagi masa-masanya Piala Dunia ya, sering buat meme yang kalah itu dikasih tulisan maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain, itu kekalahan ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah ketemu Yesus, jangan melalui jalan yang lama. Amin. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, jangan hidup dengan cara yang lama. Kalau kita sudah ketemu dengan kebenaran, jangan kita ingat-ingat lagi yang sudah kita tinggalkan. Amin. Kalau kita sudah menemukan terang, jangan melihat lagi kegelapan. Karena kalau kita melihat ke belakang, kita akan tersesat. Tetapi Tuhan itu sudah menunjukkan, ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, terang itu ada dalam hati kita, dan Tuhan itu akan menunjukkan jalan hidup kita. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus melihat diri kita. Saya ini bertumbuh atau enggak ya? Ya. Apa saya ini jalan di tempat? Atau saya ini mundur? Ya. Kita harus ngerti. Kita harus menyadari. Kalau kita enggak menyadari, kita merasa bertumbuh, ya, kita merasa aku bertumbuh, kok aku ini, tapi ternyata kita ini enggak bertumbuh. Maka kita harus mengoreksi diri kita ini. Saya ini menjadi anak Tuhan ini bertumbuh atau biasa saja atau mengalami kemunduran. Ya. Jangan sampai kita tidak tahu, ya, kita merasa bahwa kita ini bertumbuh, tapi padahal kita ini mengalami kemunduran. Amin. Jadi kita harus mengerti bahwa saya ini bertumbuh atau malah mengalami kemunduran. Saya berdoa supaya kita ini mengalami pertumbuhan rohani. Pengenalan kita akan firman Tuhan semakin dalam. Ya. Namanya kita bertumbuh, kita akan mengenal firman Tuhan semakin dalam. Kita akan mengenal kebenaran semakin dalam. Kita akan memuji Tuhan lebih daripada yang kemarin. Ya. Kita akan menyembah Tuhan lebih daripada yang kemarin. Ya. Kita mengikut Tuhan lebih dari kemarin. Iman kita lebih daripada yang kemarin. Itu namanya kita bertumbuh. Jangan kita malah mengalami kemunduran rohani. Maka dari itu mari kita lekatkan hati kita dan kita sungguh-sungguh. Kita belajar bagaimana orang-orang Majus mencari Tuhan. Mereka melewati padang gurun, mereka melewati bangsa-bangsa, mereka melalui, mungkin mereka juga ketemu penyamun, ketemu ya orang-orang yang mau menghambat perjalanan mereka. Tetapi mereka sampai kepada Yesus. Kita juga sebagai anak Tuhan harus maju. Harus bertumbuh dalam iman kita. Menjadi manusia ada hidup tetap lagi manusia, Engkau datang pada kemuliaan-Nya. Menjadi manusia, menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup tetap bagi manusia, Engkau datang pada kemuliaan.
Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kegelapan dalam hidup kita. Datang pada Tuhan bahwa Dia adalah terang. Dia yang akan menunjukkan jalan-jalan. Dia akan menunjukkan rancangan hidup. Dia akan menuntun sehingga segala hidupmu akan berhasil. Mungkin saat ini kita sudah tidak ada jalan, tidak tahu bagaimana caranya. Dia adalah pintu untuk setiap jalan hidup kita. Biar Tuhan yang membukakan pintu bagi kita. Biar Tuhan yang membukakan pintu setiap jalan hidup kita. Biar Tuhan yang membukakan pintu supaya kita dapat melaluinya. Supaya kita mengerti mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita lalui. Karena Tuhan adalah sumber bagi jalan hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan malam ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Engkaulah Raja kemuliaan, Engkaulah Imam besar agung, Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kami ada di dalam anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan-jalan-Mu, dan Engkau yang menyatakan rancangan-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau yang akan membuat setiap hidup kami berhasil. Kami percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam pengertian yang benar, supaya kami mengerti kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta tunjuk darah Tuhan Yesus yang membungkus kami. Kiranya Tuhan yang melindungi kami dan Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menopang kami. Kau yang tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, namun Tuhan Kau yang akan menuntun kami Tuhan, supaya kami berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah. Engkau Tuhan yang memperluas daerah kami. Engkau yang melepaskan kami dari segala kesakitan. Engkau yang melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau menerangi kami dengan wajah-Mu. Kau yang memberikan damai sejahtera. Kau memberikan kekuatan yang baru saat kami lemah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar Kau memberkati seluruh hidup kami. Kau memberkati masa depan kami. Kau memberkati seluruh isi rumah kami. Kau memberkati keluarga kami. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Biar Kau yang mengenapi janji-Mu atas hidup kami, atas gereja-Mu JKI Keluarga Allah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Mu bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan saat ini.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.